Dunia informasi dan hiburan orang desa. Aktual, informatif, edukasi, dan demokratis. Lingkar Amfoang. Pada hari ini pemerintah Desa Soliu akan melakukan musyawarah rencana pembangunan desa, musrembang dan penetapan RPJM Desa Soliu tahun 2021-2027. Maka yang pertama yang kami hormati Camat Amfoang Barat Laut atau yang mewakili Kepala Desa Soliu bersama perangkat, BPD bersama anggota, Bapak Ibu instansi SMK, SMP, SD atau yang mewakili Puskesmas Amfoang Barat Laut, Kapospol Amfoang Barat Laut, dan pendamping desa yang kami hormati, dan Bapak Ibu Ketua KMJ, dan singkatnya kita semua yang diundang pada pagi hari ini untuk melakukan musyawarah rencana penetapan pembangunan desa, musrembang, dan penetapan RPJM Desa Soliu. Pembangunan jangka menengah Desa Soliu merupakan satu dokumen yang harus kita tahu di dalam Desa Soliu ini. Selain RKPD dan juga APBDes. Karena setiap desa yang dilantik, kalau tidak membuat satu rancangan pembangunan, berarti arah kebijakan itu tidak jelas kemana. Seperti yang dikatakan bahwa selama ini kita terima dana desa begitu besar atau begitu banyak, tapi pembangunan yang ada belum signifikan. Itu karena perencanaannya kurang tepat. Sehingga di dalam dokumen RPJMDes ini sudah termuat semua usulan selama 6 tahun berjalan. Sebanyak 451 usulan. Sehingga dalam hal musyawarah, baik itu tingkat dusun, desa, dan ini, kita hanya melihat dari usulan-usulan yang tercakup di dalam dokumen RPJMDes itu saja. Selama ini kita memang musyawarah dusun kita usul, tapi kadang-kadang kita usul hanya begitu saja. Ini mau arahnya kemana, mau masuk di bidang mana, kita tidak jelas. Sehingga tidak ada presentasi atau prioritas usulan. Tapi syukurlah dengan adanya rancangan yang kita buat dalam tim 11 ini, tim 11 ini dibentuk oleh kepala desa dan kami diberi SK. Tim 11 ini kami merancang berkaitan dengan perencanaan yang dimuat dalam dokumen RPJMDes ini. Sehingga selama ini yang tadi saya sampaikan oleh Bapak Desa bahwa sebetulnya dokumen RPJMDes ini disahkan setelah Bapak Desa dilantik 3 bulan. Sedangkan RKPDes-nya nanti akan dirumuskan pada bulan Juli dan ditetapkan pada bulan September. Sehingga dari RPJMDes itu termuatlah visi misi kepala desa. Sehingga tadi sudah dijelaskan dari Bapak Desa bahwa momentum hari ini kita akan melihat bagaimana isi dokumen dari cover depan sampai dengan daftar lampiran. Luangkan waktu sama-sama untuk memberi usul saran. Memang ada beberapa item yang sudah ada di dalam, ada 100 lebih, itu ada 300 ya. Itu jadi kita sama-sama harus memberi masukan-masukan itu. Dan rencana pembangunan desa ini untuk kita bersama, bukan Bapak Desa Soliu atau dengan perangkatnya saja. Semua stakeholder sudah ada, dan harapan saya mari kita satukan hati di hari ini sehingga apa yang kita sepakati hari ini dapat terlaksana untuk 5 tahun
berikut, yaitu di periode masa jabatan Bapak Desa. Harapan saya itu saja, dan mari kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Dan DPD seluruh masyarakat yang sepanjang dari Januari sampai sekarang saya mengikuti di grup atau hari-hari saya lewat Kepala Desa Soliu bersama perangkat dan masyarakat Soliu proaktif. Selalu proaktif. Karena apa? Hari ini juga, contoh hari ini juga dari 6 desa, baru Desa Soliu yang musyawarah pelaksanaan penetapan. Itu menunjukkan bahwa kerjasama itu berjalan. Kadang-kadang kita tidak maju, mau maju tidak, mau mundur tidak, karena tidak ada kerjasama, saling lepas. Nah, adanya RPJMDS ada yang sebentar kita bahas, baru rancangannya, mungkin sebentar kita lihat kembali, jangan sampai ada mau tambah Bapak Mama atau mau kurangi karena mungkin ada suruh dilaksanakan. Karena RPJMDS yang ada itu nanti dipergunakan oleh Bapak Mama untuk Musrembang Dus dan Musrembang Des selama 6 tahun. Kegiatan mana yang dia masuk kembali di Pradesa dan mana yang masuk di Supradesa. Nah, Pradesa itu adalah dana desa. Supra itu yang anggarannya dari kabupaten, provinsi dan pusat. Nah, kebanyakan tadi Bapak Desa kebanyakan di Musrembang Dus Des Trisma Gustus itu yang asal taros, makanya dia sampai kecamatan banyak yang ditolak karena siapa mau musyawarah ulang. Nah ini hari ini juga saya atas nama pemerintah kecamatan dan kecamatan Ampong Barat meminta partisipasi yang selama Pak Mama dan kita semua. Akhirnya saya kembali lagi, saya tadi bilang begini sebelum saya bangun, karena diminta untuk saya buka kegiatan saya. Ini desa kegiatan, tapi soalnya ini Bapak, kami minta Bapak dan belakang itu Bapak buka oleh Bapak. Jadi dengan demikian pada kesempatan ini saya minta persetujuan dan dari Bapak Mama dukungan dan doa serta restu dari Tuhan kegiatan musyawarah penetapan perencanaan pembangunan menengah Desa Soliu dan Rizki saya buka. Demikian waktu saya berikan. Menengah RPJMDS Soliu tahun 2022-2027 yang mana hari ini kami telah merangkumnya dalam satu buah dokumen, di mana hari ini juga kita akan bersama-sama ada pada kita akan ada untuk melihat rancangan yang telah kami buat. Karena itu jauh sebelum kami masuk dalam isi kegiatan hari ini, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa jumlah tim penyusun kami berjumlah 11 orang dengan diberikan keputusan atau surat keputusan dari Kepala Desa Soliu nomor 13/DS/Romawi 1/2022 tentang pembentukan tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDS Soliu tahun 2022-2027 dengan mengacu pada ketentuan pasal 6 peraturan Mendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dan ketentuan pasal 25 Permendes pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dan mengacu pada itu, saya kemudian Kepala Desa memberikan kepada kami surat keputusan
untuk kami dapat menyusun dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2022-2027. Itu berarti dia jadinya 7 kolom. Itu alasannya seperti itu. Perlu kami informasikan sehingga kemudian kenapa kok di depannya tulis 2021 tapi di dokumen yang tadi disebut itu cuma 2022. Nah, itu informasinya seperti itu. Kemudian sahabat saya Pak Ferry selaku pendamping lokal desa, beliau ini sebetulnya tidak, kalau dilihat dari lokasi tugas itu beliau tidak di Soliu, tetapi luar biasa karena kami tim, sehingga kemudian beliau juga cukup membantu kami di tingkat kecamatan. Kalau kami yang di kecamatan itu harus keliling dari satu desa ke desa yang lain, yaitu di 6 desa ini, tetapi beliau cukup membantu kami dan hari ini terbukti beliau ada bersama dengan kita untuk mensukseskan kegiatan hari ini. Karena itu tidak memperpanjang kata, kita masuk pada materinya dan izinkan kami untuk menyampaikan materi. Tentu materi yang ada adalah hasil rumusan kami bersama, yaitu di tingkat kecamatan kami ada 2 orang, yaitu saya sendiri, kemudian Pak Marcel de Polang. Beliau posisi hari ini ada menjalankan agendanya di Kupang. Sebetulnya beliau bersama dengan kita, tetapi karena ada agenda lain yang beliau harus laksanakan, karena itu kami bagi tugas, beliau laksanakan di sana di kabupaten, kami melaksanakannya di desa, sehingga kegiatan kita itu tidak ada yang tertinggal. Karena itu kronologinya, nama atau identitas kami seperti yang terlihat di depan. Saya sendiri Petrus Tahau, itu nama nomor urut yang pertama. Kalau dari asli mungkin dari marga sudah tahu bahwa orang atau yang tahu juga, saya dari Gunung Mutis, tepatnya di Desa Nyopin, Kecamatan Patunasi, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Kemudian selama kurang lebih dari 2016 sampai 2021 saya ada di Kecamatan Semau Selatan. Dan pada tahun 2022 saya dipindah tugaskan untuk kemudian kita sama-sama membangun Amphoang secara umum dan khususnya Amphoang Barat Laut. Karena itu kami yang bukan warga Amphoang berpikir untuk membangun ini tempat. Kenapa Bapak Ibu tidak berpikir demikian? Saya minta kita tepuk tangan. Oke, kita lanjut pada materinya. Yang pertama adalah kita bicara tentang dasar hukum, aturannya. Apa yang harus kita pakai untuk membangun desa? Ataukah hanya duduk, tidur, bangun, duduk, kemudian berpikir, saya mau bikin ini. Tetapi seluruh kegiatan yang kita mau buat harus berdasarkan atau berlandaskan aturan. Nah, aturan yang harus kita lihat itu adalah paling puncak adalah undang-undang. Ya, undang-undang ya kurang lebihnya yang banyak undang-undang yang mengatur tentang kehidupan berbangsa dan bertanah air. Tetapi kalau untuk bicara tentang desa juga banyak, tetapi yang nanti menjadi fokus kita kurang lebihnya adalah Undang-Undang nomor 69, kemudian ada Undang-Undang nomor 25, lalu terakhir adalah Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Kalau dulu desa hanya menjadi objek pembangunan seperti yang dikatakan oleh Bapak Desa tadi, hari setelah ditetapkan undang-undang ini, desa menjadi subjek pembangunan atau pelaku pembangunan itu sendiri. Kemudian turunan dari undang-undang itu adalah peraturan pemerintah. Ya, kurang lebihnya peraturan pemerintah seperti yang terlihat di depan cukup banyak, dan ada yang kita masukkan, tetapi ada yang belum sampai dimasukkan. Tetapi sejauh ini acuan kita adalah yang seperti yang ditampilkan di depan. Berita acara musyawarah penetapan RPJMDes Desa Soliu. Minta tolong Rampo, ya, terima kasih. Berkaitan dengan penetapan RPJMDes Desa di Desa Soliu, Kecamatan Amphoang Barat Laut, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada hari tanggal 23 Juni 2022 jam 9 sampai dengan selesai tempat kantor Desa Soliu telah diadakan acara musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, unsur
perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa ini serta yang bertindak selaku unsur pemimpin musyawarah dalam narasumber adalah A. Materi topik pertama, penyampaian dan pembahasan rancangan RPJMDes Desa Soliu tahun 2022-2027. 2. Penyampaian, pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa nomor 3 tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes Desa Soliu tahun 2022-2027. B. Unsur pemimpin rapat dan narasumber. Pemimpin rapat Yakobus Beresiran SPI dari unsur PPD. Notulis Elias Boys Eskom dari unsur Sekretaris Desa. Narasumber Markus E. Akulas SPD dari unsur Kepala Desa dan Petrus Tahoib BT dari unsur pendamping desa. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta rapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJMDes desa, yaitu yang pertama, menetapkan rancangan RPJM desa menjadi RPJM desa. Yang kedua, menetapkan rancangan peraturan desa nomor 3 tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM Desa Soliu tahun 2022-2023 menjadi peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah desa RPJM Desa Soliu tahun 2022-2027. 3. Menetapkan lampiran-lampiran peraturan desa Soliu nomor 3 tahun 2022 tentang rencana pembangunan jangka menengah desa RPJM Desa Soliu tahun 2022-2027 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini. Mengetahui Kepala Desa, Pemimpin Rapat, Ketua BPD Soliu, Yakobus Beresiran, Markus Y. Akulas, SPD. Untuk 6 tahun dapat dana berapa, realisasi berapa, hasilnya apa. Semua yang ada kegiatan desa jangan lupa untuk dicatat dan difoto. Itu akan menjadikan profil desa, jangan semakin turun tapi semakin naik. Saya rasa cukup sekian. Dengan ini saya tutup musyawarah rencana pembangunan desa Soliu tahun 2022 sampai 2027.